Halo semuanya, kembali lagi bersamaku Sanwa Library. Nah, hari ini ada buku yang mau aku review tentunya dari list What BTS Reads. Kalau misalnya teman-teman ada yang ngikutin Instagramku @sanwalibrary, di situ aku suka membagi buku-buku apa saja yang suka dibaca oleh member BTS. Terutama RM leadernya karena memang RM itu kan suka banget baca buku ya. Nah, akhir-akhir ini, bukan akhir ini ya, bulan Mei kemarin salah satu penerbit di Indonesia, yaitu penerbit Haru, menerbitkan buku baru yang berjudul Kitchen, karangan Yoshimoto Banana atau Banana Yoshimoto. Nah, ini sebenarnya salah satu buku dari list What BTS Reads yang pernah dibaca RM. Kalau nggak salah di tahun 2018 atau 2018, waktu itu dia pernah menyebutkan di dalam salah satu wawancaranya dengan majalah deh, kalau nggak salah majalah atau variety show ya. Pokoknya di dalam wawancara itu dia menyebutkan bahwa dia sedang membaca buku Kitchen ini karena memang katanya ada di rumahnya gitu. Kemudian pernah muncul juga di salah satu, kalau nggak salah persiapan konser apa gitu, aku lupa deh, persiapan acaranya BTS, dan di situ terlihat bahwa si RM sedang membawa-bawa buku ini gitu. Ya berarti artinya dia sedang membacanya ya, mungkin nggak jauh-jauh dari waktu dia diwawancara itu. Nah, sekarang akhirnya buku ini diterbitkan oleh penerbit Haru, diterbitkan dalam bahasa Indonesia. Kalau aku dengar ceritanya, waktu itu pernah sempat kayak ngadain apa sih, bincang-bincang singkat dengan penerbit Haru dan juga waktu itu dengan Pacar Merah, bahwa buku ini sebenarnya susah-susah sekali dibawa ke Indonesia. Aku juga pernah dikasih tahu dengan, aku lupa, pokoknya kalau nggak salah di salah satu diskusi klub buku gitu, bahwa ini sebenarnya udah pernah dibawa ke Indonesia sekitar 10 atau 11 tahun yang lalu, tapi kayaknya karena ada satu masalah jadinya nggak jadi diterbitkan gitu. Ya itulah ya. Aku nggak tahu kenapa gitu ya. Aku juga nggak begitu paham dengan dunia penerbitan dan lisensinya, mendapatkan lisensi dari buku-buku terkhususnya dari Asia Timur tuh sebegitu sulitnya gitu kan. Tapi akhirnya setelah sekian lama menunggu, buku ini akhirnya terbit di Indonesia. Buku ini pertama kali terbit bukan di tahun ini ataupun di tahun-tahun 5 tahun lalu atau 10 tahun lalu seperti yang hampir diterbitkan pertama. Enggak loh, ini buku pertama kali ditulis oleh penulisnya tahun 1988. Bayangin, itu udah hampir seumur aku. Harga lagi kan, usia buku ini. Tapi baru dibawa sekarang. Kalau ditanya relevan apa enggak, nanti akan aku akan ceritakan di belakang ya. Oke, sekarang kita masuk ke reviewnya terlebih dahulu. Pertama, mungkin pada bertanya-tanya, sebenarnya Kitchen ini buku apa sih gitu. Kitchen ini masuknya adalah kategori novel ya. Cerita fiksi yang berkisah tentang dua orang yang kehilangan orang terdekatnya dan bagaimana mereka bisa mengatasi kedukaan yang sedang mereka alami. Nah itu, jadi memang isinya kayak mereka tuh how to overcome their grief gitu, bagaimana caranya mereka bisa bangkit lagi di tengah duka, kehilangan sosok seorang yang paling dekat dengan mereka gitu. Siapa yang aku pengen ngasih tahu gitu ya, tapi janganlah, takut spoiler, mendingan baca sendiri karena kalau udah spoiler nggak asik gitu. Kalau ada yang mau di spoilerin boleh hubungin aku. Nah, jadi basicnya adalah ini buku tentang duka. Memang lucu ya, kenapa judulnya Kitchen, tentang duka tapi kok kitchen gitu. Kenapa dapur, gambarnya juga dapur, ini ya dapur, ada kursi, meja makan dan lain-lain. Karena memang di situ ceritanya dapur inilah yang dekat dengan si pemeran utama, bahwa salah satu cara yang membuat si pemeran utama ini bisa melewati kedukaannya adalah dekat dengan dapur karena dia suka memasak ibaratnya. Nah, itulah makanya kenapa dinamakan Kitchen. Nah, kisahnya seperti apa, kok bisa gitu ya, dia sedang berduka tapi dekatnya dengan dapur, baca buku ini gitu. Sebenarnya itu hal yang relate dengan kehidupan kita sehari-hari ya, karena kalau kita ngomongin masalah duka, nggak cuma duka kehilangan gitu ya, entah kehilangan keluarga terdekat kita, teman, atau bahkan binatang kesayangan kita, tapi banyak hal yang disebut dengan duka kan, atau kehilangan. Jadi ini relate banget buat siapapun yang membacanya.
Oke, kira-kira sinopsisnya seperti itu. Teman-teman bisa cek di akunnya penerbit Haru tentang buku ini. Bisa cek juga di marketplace kalau ada yang mau beli buku ini. Nah, sekarang kalau ditanya berapa sih rating yang aku kasih buat buku ini dan apa yang disukai dan yang tidak disukai. Personally, aku kasih rating buku ini adalah rating 4 dari 5. Kalau teman-teman lihat di Goodreads, memang secara keseluruhan ratingnya di bawah 4 ya, sekitar 3,8 bintang kalau nggak salah. Tapi aku berani ngasih buku ini rating 4, ya karena yang akan aku sebutkan kemudian, hal-hal yang disukai dan yang tidak disukai itu. Oke, kita mulai dari hal yang disukai dulu ya. Jadi kenapa aku kasih ini rating 4? Pertama, lihat covernya. Covernya itu keren banget loh. Covernya itu dari Suku Tangan. Udah pasti teman-teman udah pada tahu lah siapa Suku Tangan, dan dia suka mendesain cover-cover dari buku-buku di Indonesia, terjemahan ataupun yang memang asli Indonesia, dan iya keren banget. Ini kayak memang melambangkan ada duka tapi ada kehidupan di balik duka itu gitu. Jadi aku suka banget dengan covernya ini yang bikin aku tertarik. Dan yang sudah pasti karena dibaca BTS waktu itu sama RM. Walaupun gak semua ya buku yang pernah aku baca tentang What BTS Reads aku suka, nggak juga sih gitu. Tapi pas yang ini kayaknya mau pas aja gitu bukunya. Dan yang selanjutnya, waktu aku baca buku ini, ditawarin buku ini juga sama penerbit Haru. Sebenarnya aku lagi dalam kondisi isolasi mandiri karena suamiku kena COVID. Ketika suamiku kena COVID itu, kita memutuskan anak kita untuk ibaratnya kita titipkan dulu di rumah keluarga, di rumah orang tua kita gitu. Dan aku nggak nyangka kalau suamiku itu kita tuh bakal isolasi mandiri sekitar 1,5 sampai 2 bulan. Aku berpikir, oke lah paling 2 minggu isolasi mandiri itu udah selesai sehingga bisa kumpul lagi gitu dengan anak gitu ya, kita bertiga sekeluarga bisa kumpul lagi. Rupanya kayak nggak selesai-selesai, ya udah gitu, atau 1,5 2 bulan, dan menghadapi kondisi itu tuh nggak mudah gitu. Aku nggak bisa tidur tiap malam gitu, kayak orang kehilangan, karena biasanya kan tidur sama anak. Walaupun anak dulu juga pernah lah nginep di rumah orang tua gitu, sering nginep seminggu sekali. Cuman beda aja gitu feelingnya, kayak sekarang maksudnya waktu saat isolasi mandiri kemarin gitu, aku tidak tidur bareng, terus kayak WhatsAppan tuh kayak orang LDRan gitu. Jadi gimana ya, rasanya hampa banget, rasanya kehilangan banget. Nangis, aku tuh sampai beberapa kali nangis, cuman karena kangen sama anakku, cuman nggak bisa aku tunjukin di depan dia kalau lagi video callan gitu dan lain-lain. Ya makanya dari kondisi itu, aku ditawarin baca ini dan aku yang kayak langsung, wah, aku kayak merasa nggak sendirian. Ya aku tahu ini buku fiksi, tapi aku merasa kayak nggak sendirian. Duka itu memang sesuatu yang memang ada. Setiap orang pasti mengalaminya, bentuk kehilangannya tadi apapun. Tapi bukan berarti hidupnya berarti sampai di situ aja gitu. Makanya aku suka banget buku ini. Saat itu ya waktu baca buku ini sih, basicnya aku ada sedikit menitikan air mata. Nggak terlalu banyak sih, karena aku orangnya sebenarnya agak susah untuk nangis kalau baca buku. Tapi ya saat itu aku memang lagi sedih banget dan baca ini memang lagi sedih gitu. Nah, sekarang kita ngomongin yang tidak disukai. Kalau yang tidak disukai, memang ada beberapa bagian, mungkin kalau kita ngomongin yang disukai atau tidak disukai itu kan subjektif gitu ya. Aku selalu menilai buku aku tidak suka kalau pace-nya lambat, dan ini ada beberapa bagian yang memang pace-nya lambat. Walaupun ini tergolong tipis loh, bacanya cepet. Halamannya sih 222. Tapi ini bukunya kan ukurannya juga nggak besar, ini bukunya ukuran kecil gitu. Lihat aja semuka aku gini gitu kan. Terus tulisan-tulisannya juga nggak terlalu rapet kalau teman-teman lihat di sini gitu. Tapi cepet, cuman memang ada pace yang lambatnya gitu, yang kayak menurut aku, oh iya ya, kayaknya ini nggak terlalu relevan, walaupun mungkin relevan di orang tertentu, tapi mungkin di aku nggak relevan sehingga aku merasa lambat.
Ini kan juga bentuknya novela. Aku bukannya tidak menyukai novela, aku sangat suka. Cuman aku lebih prefer buku yang kalau satu itu tuh isinya kayak satu tokoh, maksudnya satu tokoh gimana ya? Yang relate gitu. Jadi di sini ceritanya ada 3 novela, 2 itu sebenarnya relate, yang terakhirnya enggak, kayak independen berdiri sendiri walaupun temanya sama, tentang duka, tentang kehilangan gitu. Nah, cuman yang ketiganya itu enggak, dan enggak relate dengan yang 2 sebelumnya, sehingga aku ya kayak sebenarnya kayak baca cerpen. Nah, aku emang kurang begitu suka gitu cerita seperti itu. Makanya kayak yang cerita tentang 2 yang di depan itu kayak masih bisa dipanjangin lagi gitu kesanku gitu. Jadi itu yang membuat aku kasih bintangnya nggak sempurna, yaitu bintang 4. Karena kalau mau lihat buku-buku yang sebelumnya, aku pernah baca yang Keajaiban Toko Kelontong Namiya, walaupun itu cerita per babnya mirip-mirip, beda-beda, tokohnya beda-beda, tapi sebenarnya dia lead ke satu orang di balik Toko Kelontong Namiya gitu. Jadi jadinya relate. Nah, kalau ini tuh yang relate pesannya, tapi cerita tokoh-tokohnya sebenarnya enggak. Nah, itu yang aku kurang sukanya di situ. But overall, ya tadi yang seperti aku bilang, aku berikan ini bintang 4, dan ini layak dibaca. Aku sangat memberikan rekomendasi bagi siapapun yang nanya sama aku sekarang buku yang aku rekomendasikan apa tuh, buku kitchen. Jadi silahkan dicari di toko-toko buku, marketplace, cari di toko bukunya penerbit Haru juga, pasti ada. Dan ya enjoy the book, karena buku fiksi ini bisa jadi self improvement buat kita yang membacanya. Oke, segitu aja dari aku. Terima kasih banyak udah mau menyaksikan video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.